Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, hamdan wa syukron lillah, amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para dewan juri yang saya hormati, para dewan guru beserta teman-teman lomba pidato yang saya banggakan, hadirin hadirat, jamaah yang berbahagia rahimakumullah. Puji dan puja hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan manusia lewat perantara ibu bapa, sehingga lahirlah kita semua sebagai anak yang soleh dan solehah. Kalimat syukur marilah kita panjatkan kehadirat Zat yang Maha Luhur, karena dengan rahmat dan hidayahnya kita semua masih diberi nikmat sehat, nikmat iman, dan nikmat Islam. Salawat beserta salam yang makruman bitakdim marilah kita limpahkan kepada junjungan alam, kekasih Rabbul Izzati, yakni Nabi Yuna Karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarganya, para sahabatnya, juga kepada kita semua selaku umatnya. Teman-temanku yang saya banggakan, seiring berjalannya waktu, malam berganti dengan pagi, pagi pun kini menjadi siang, minggu terus melaju, bulan terus berjalan, tahun terus beruntun, hingga tibalah kita di hari yang berbahagia ini. Serta izinkanlah saya menyampaikan sebuah pidato yang bertema adab kepada kedua orang tua. Teman-temanku yang saya banggakan, adab kepada kedua orang tua yaitu dengan cara berbuat baik kepada mereka. Di dalam Al-Quran, Allah menyuruh manusia untuk bertauhid kepadanya. Kemudian setelah itu, Allah memerintahkan manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tua, sebagaimana firman-Nya dalam surat An-Nisa ayat 36 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Artinya, sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Ibu dan bapak merupakan figur yang sangat luar biasa dalam kehidupan kita. Tentunya kita semua menjadi saksi akan perjuangan dan kasih sayangnya. 9 bulan ibu telah mengandung, tampak dari depan seperti membawa drum, tampak dari belakang seperti pohon pisang, bahkan tampak dari samping persis seperti bantal guling. Akan tetapi ibu kita sangat tulus, ikhlas, ridho, dan rela kehilangan keindahan bentuk badan demi mengandung anaknya. Mau tengkurap, salah. Mau terlentang, salah. Mau miring, salah. Sungguh, begitu susah payahnya ibu saat mengandung kita. Wallahu ahrajakum. Kemudian Allah mengeluarkan kamu min butuni ummahatikum, dari perut ibumu, la ta'lamun, dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun. Bahkan setelah lahir ke alam dunia, kita dirawat, diberi makanan yang terbaik, diberi ASI selama 2 tahun, disekolahkan, dicarikan guru yang spesial untuk mengajarkan kita, dan senantiasa
Kedua orang tua terus berdoa agar anaknya dijauhkan dari godaan syaitan. Teman-temanku yang saya banggakan, begitu juga dengan ayah. Walaupun tidak melahirkan, tidak menyusui, akan tetapi jasanya dalam cari nafkah itu sangat luar biasa. Setiap hari banting tulang, peras keringat dengan penuh semangat untuk membahagiakan anak. Teman-temanku yang saya banggakan, ingat, kesuksesan seorang anak tidak terlepas dari peran kedua orang tua. Ibu menangis di pertengahan malam, berdoa untuk anaknya. Peluh keringat seorang ayah yang ketika mencangkul di dalam hatinya berkata, "Ya Allah, aku mohon, jangan sampai anak saya seperti ini keadaannya. Ya Allah, jadikanlah anakku lebih bahagia dalam menjalani kehidupannya." Teman-temanku yang saya banggakan, kita selaku anak sudah sepantasnya untuk berbakti kepada ibu dan bapak. Fala taqul lahuma uf, janganlah sekali-kali engkau berkata ah kepada kedua orang tua. Wala tanharhuma, dan janganlah engkau membentak keduanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ridhollahi fi ridhol walidain." Ridho Allah itu tergantung pada ridhonya kedua orang tua. Wa suhtullahi fi suhtil walidain, dan murka Allah itu tergantung pada murkanya kedua orang tua. Teman-temanku yang saya banggakan, demikianlah pidato yang dapat saya sampaikan. Walaupun singkat, mudah-mudahan bermanfaat. Lebihnya semata-mata ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Kurangnya semata-mata kebodohan saya. Sebelum undur diri, saya jadi teringat nasihat ibu bapak. Kata beliau, "Adek, saat dewasa nanti, janganlah ingin menjadi manusia hebat, akan tetapi jadilah manusia yang berakhlak. Ubur-ubur ikan lele." Pidato dari saya cukup sekian, Le. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.